Yang sering minta cerai itu perempuan. Untung hak cerai tidak diberikan oleh Allah kepada wanita. Kalau hak cerai diberikan Allah kepada wanita, habis baru nikah seminggu langsung cerai saja ini. Memang begitu, gampang minta cerai. Sebetulnya itu bukan karena perempuan itu minta cerai. Yang kami fahami adalah kelembutan hati perempuan itu sehingga kalimatnya itu nggak bisa mewakili. Jadi kalau suami itu, kalau istrinya minta cerai itu, Anda harus paham itu bukan minta cerai. Maksudnya apa? Ayo dong berubah bang, jangan gitu terus gitu. Cuman kalimatnya terbatas, cerai saja, tinggalin saya, pulangin saja. Itu gaya perempuan, bukan berarti minta cerai beneran, Pak. Tanda istri beriman yang cinta dengan suaminya, tanda pertamanya ketika mengingatkan suaminya pada semua hal yang disukai oleh Allah. Begitu sebaliknya. Kalau kita bertengkar sama istri, tapi istri sering minta cerai, apa hukumnya? Jika saya meninggalkan istri saya 2 tahun lamanya, atau tidak memberikan nafkah zahir dan batin selama 3 bulan berturut-turut, lalu istri saya datang ke pengadilan agama dan menuntut talak 1, maka jatuhlah talak 1 kepada saya setelah istri saya membayar iwat 10.000 yang diserahkan kepada Direktorat Pendidikan Agama Islam. Maka kau punya hak namanya khulu'. Khulu' itu perempuan boleh menuntut cerai. Perempuan jangan meminta cerai. Perempuan menuntut cerai namanya khulu'. Maka ketika dia mengajak engkau ke jalan Allah, sami'na wa ata'na, sam'an wa ta'atan, patuh. Tapi ketika dia sudah mengkhianati amanah, maka kau punya hak untuk melepaskan. Maka kalau istri itu minta cerai, dudukkanlah dia. Kenapa dia minta? Apa masalah? Dudukkan masalahnya, suasana tenang. Kalau tak bisa berdua, ajak orang lain. Orang banyak yang tidak tahu taat sama suaminya. Demi Allah ibu, demi Allah, biar ibu salat tiap hari, bahkan sampai hitam jidatnya, puasa Senin Kamis, ngaji, tadarus, tahajud tiap malam, tapi tidak taat sama suaminya, mendurhakai suaminya, dia kurang ngajar sama suaminya. Demi Allah, jangankan masuk surga, baunya surga diharamkan bagi ibu seperti ini. Bagaimana hukum seorang wanita yang meminta cerai tanpa alasan syar'i? Itu nggak boleh. Tapi ingat kalimatnya syar'i ya. Makanya antum pahami dulu apa yang dimaksud dengan syar'i. Apa itu syar'i? Kan jangan tafsiran sendiri, konsultasikan. Ya, yang jadi persoalan adalah sebelum bicara dengan syar'i dulu, antum tanyakan dulu persoalan utamanya, kenapa dia minta berpisah, itu dulu. Ada masalah apa? Jangan bicara dulu syar'i atau tidak. Karena Quran juga memberikan penjelasan ketika antum menikah akan ada kemudian ujian-ujian yang mematangkan kualitas kehidupan rumah tangga. Kalau ditanya, bolehkah istri minta cerai dari suami yang tidak sholat? Hukumnya boleh. Itu salah satu variabel yang membolehkan wanita dan tidak kena laknat. Karena kan ada hadis ya, wanita yang minta cerai dari suaminya tanpa udzur, maka dilaknat kan gitu. Diangkat berkah hidupnya. Masuk dalam udzur adalah tidak sholat 5 waktu, tidak menjalankan kewajiban. Perempuan, dia tidak menanggung apa-apa. Perempuan kalau dia punya harta, dia tidak menanggung apapun. Kalau ada perempuan yang ngasih makan anaknya dari gajinya, itu adalah pertolongan dia untuk suaminya. Allah menyampaikan jika seseorang laki-laki pernah mentalak perempuan, ya cerai di sini, suami istri bercerai. Nah kemudian yang perempuan itu berniat ingin nikah lagi. Dia punya calon pengen nikah lagi, tapi bukan karena cerai ini karena faktor orang ketiga, bukan. Kalau itu minta cerai karena alasan orang lain, itu dosa hukumnya. Ingat, orang perempuan yang minta cerai bukan pada hal yang dibenarkan oleh agama, tidak dibenarkan secara syariat, maka diharamkan baginya mencium bau surga. Ya, karena tugas istri itu sesungguhnya yang paling pokok itu tugas istri bukan masak. Ada 2 tugas istri dalam Al-Quran. 2 di Quran surah keempat ayat 34 ini yang paling pokok. Ya, yang pertama, fasalihatu qanitatun. Awas, perempuan istri yang salihah itu tugas pertamanya qanitat. Dia taat kepada Allah dengan cara menaati pada suaminya sepanjang suami minta yang baik-baik. Yang kedua, hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Menjaga nama baik keluarga, khususnya suami, terutama ketika tidak sedang bersamanya di rumah atau dalam setiap tempat. Itu tugas istri, 2 itu. Jaga nama baiknya. Allah. Seorang suami yang pergi pagi pulang sore peras keringat banting tulang mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Kalau niatnya untuk mardotillah, maka pergi usahanya adalah ibadah.
Kalau suami bekerja itu sifatnya nafkah. Kalau istri atau perempuan bekerja itu tidak disebut mencari nafkah, beda. Awas, ada pekerjaan, ada nafkah, itu lain. Nafkah itu kewajiban yang melekat kepada suami yang nanti rizki yang Allah berikan akan mencukupi kebutuhan yang ada di dalam rumah tangganya. Jadi berapapun yang didapat bisa dibagi. Tapi kalau bekerja biasa tidak mempunyai sifat nafkah, nanti punya sifat-sifat dan karakter yang berbeda. Didapatkan besar pun belum tentu mencukupi. Kalau saran saya, kalau istri Anda ini tanya baik-baik, kalau kamu bekerja hanya karena mau bantu nafkah rumah tangga sekarang, ahlan wa sahlan, silahkan. Selama pekerjaan halal, antar dia ke tempat kerjanya. Muliakan, dijaga, jemput pada saat pulang. Anda pembelahnya, begitu. Anda bisa baik kepada Allah, tahajud tidak pernah putus, puasa nggak pernah putus, duha tidak pernah putus, Quran Masya Allah. Tapi kalau dolim kepada tetangga saja, Nabi mengatakan la khaira fiha, tidak ada baiknya. Inna min ahli nari, golongan ahli neraka. Tetangga, orang di luar rumah, apalagi di dalam rumahnya. Dan alangkah banyaknya orang tertipu. Kalau bicara tentang sujud rukuk, Masya Allah, tapi dia tidak bisa menyanjung istri yang telah melahirkan 5 anaknya. Na'udzubillah. Modelnya model imamah, model jubbah kelihatannya, khusuk mulutnya, dzikir, solawatan, akan tapi dia dolim kepada istrinya. Mau jadi apa dia? Mau masuk surga mana? Khairukum khairukum li ahlihi. Nabi mengatakan, kalau kamu baik, sebaik-baik di antara kalian adalah yang bisa baik kepada keluarganya. Aku baik kepada keluargaku. Kurang apa? Ini loh, ada model manusia semacam itu. Wah, kalau bicara ibadah, Masya Allah. Tapi istrinya dicaci dan diolok dan sebagainya. Na'udzubillah. Tolong sadar, hei hamba Allah. Para suami, mohon maaf. Kalau antum mau ditinggikan derajatnya, mau bertambah rezekinya, jangan pernah hitung-hitungan ngasih sama istri. Catat. Jangan minta diulangi pohodai Ustaz. Suami ditinggal oleh istrinya itu takwa kepada Allah. Gini, kalau suami istri ada perbedaan, istilahnya mau berantem kah, mau bertengkar kah, nah itu kan biasa. Pada akhirnya adalah mendapatkan hikmah dari itu semua. Tapi jangan berantem, bertengkar karena benci. Bertengkarlah karena taat, mencari nilai kebaikan. Biasanya kalau orientasinya ketaatan, kelembutan hatinya lebih cepat nantinya. Karena ada titik pertemuan. Tapi kalau orientasinya mencari pembenaran, itu sulit menemukan jalan keluar yang baik nantinya. Maka saling mendoakan dulu. Ada sikap istiqomah di dalam membina kehidupan berumah tangga ini. Lalu mengerti posisi suami, ini termasuk tanda berterima kasih. Suami saya itu kerjanya apa, golongannya apa, gajinya sebulan berapa. Atas dasar itu, lalu istri menjadi istri yang tahu diri. Walaupun suami harus menyenangkan istri, istri pun hendaknya nimbang, tahu batas kemampuan suami. Kemauan mungkin tidak terbatas, tapi kemampuan sangat terbatas. Kenapa kata Rasulullah banyak perempuan-perempuan yang masuk ke dalam nerakanya Allah? Karena mereka ketika ngelihat suaminya buat salah satu aja, perempuannya, istrinya mengatakan, suamiku, aku tidak pernah melihat kebaikan apapun dalam dirimu. Semuanya buruk dan diungkit-ungkit semua kesalahan yang lalu. Ini perempuan kadang kalau suka berantem, berantemnya masalahnya yang A, tapi diungkit semua yang kemarin. Suami buat salah satu, hilang semua kebaikannya. Itulah kata Rasulullah, banyak perempuan-perempuan masuk ke dalam nerakanya Allah. Karena apa? Suami cuma punya satu salah, tapi seakan-akan kesalahannya semuanya. Itulah istri yang gak pernah bersyukur kepada sang suami. Bagaimana urusanmu dengan istrimu, wahai para suami-suami yang kadang tampak baik, lemah lembut di kantor, lemah lembut di perusahaannya, lemah lembut di mimbar, tapi di rumah bikin nangis istri. Jangan-jangan itu adalah memang kita itu. Kita harus merenung seperti itu. Baik, ini hak istri. Jadi ada 5 ya. Muasyarah bil ma'ruf, ya, perilaku yang baik, nafkah, masuk dalamnya makan, minum dan rumah serta pakaian semampu suami. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan, bagaimana mendidik dia dari hal-hal yang berhubungan dengan kewajiban dalam agama. Yang keempat, melindunginya ya, dari rumah yang bocor, dari bahaya-bahaya yang akan datang dan seterusnya. Bahkan kalau ada laki-laki yang membela istri dan anaknya kemudian dibunuh, mati syahid, membela kehormatan keluarganya. Yang terakhir, memenuhi kebutuhan biologisnya.